Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Become the Tyrant of Divine Game. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Reina mendatangi Junior dengan maksud ingin memberitahu kalau dirinya tahu bahwa ada cara untuk menambahkan usianya. Pesta kemenangan yang diadakan oleh As terus berlanjut sampai malam. Bahkan pesta tersebut semakin meriah, atau mungkin mereka sudah jadi gila. Di samping itu, komite perempuan Crossroad juga sedang melanjutkan perbincangan mereka setelah kedatangan Reina yang mendadak. Namun tampaknya karena sudah mulai mabuk, Lily tiba-tiba menceritakan kalau pesta ini mengingatkannya pada pria yang lumayan dan hubungan mereka mulai dekat. Tapi pada akhirnya Lily merasa sangat kecewa karena orang itu telah mempermainkan hatinya selama ini dan seharusnya dirinya tahu jika tidak ada yang bisa dipercayai dari seorang demi-human. Lily terus bercerita mengenai demi-human yang dimaksud, tapi Junior dan Margareta tampaknya terkejut kalau Lily bisa memiliki perasaan dengan seorang demi-human. Namun tak lama kemudian Evangeline datang sembari berkata, sepertinya mereka sedang membicarakan topik yang sangat menarik, jadi dirinya tidak boleh ketinggalan. Evangeline juga memperkenalkan Alice yang datang dari ibu kota, tetapi dia mau membantu mereka mempertahankan ibu kota meskipun hanya untuk sementara. Alice tentunya senang berkenalan dengan mereka, sekaligus dirinya merasa sangat lega karena tidak ada dari mereka yang mengincar Pangeran As sebagai calon pasangan cintanya. Alice berkata kalau Pangeran As sudah memiliki seseorang di hatinya, jadi dirinya berharap mereka tidak mencoba merayunya ataupun sejenisnya. Akan tetapi tampaknya ada seseorang yang sudah salah paham dengan maksudnya Alice, mengingat dia pernah berjuang mati-matian sekaligus berduaan dengan As. Evangeline berkata apakah Pangeran As benar-benar bercerita sampai sejauh itu, kalau begitu dirinya akan melindungi Pangeran As dengan segenap hatinya. Alice berkata sebuah kehormatan mendapatkan ucapan dari pewaris gelar Cross, jadi dirinya berharap Nona Evangeline menjaga Pangeran As dengan baik. Tanpa mereka berdua ketahui, sepertinya Evangeline dan Alice sama-sama salah paham dengan ucapan mereka berdua masing-masing. Ayo adu waifu kan, admin masih jagoin Serenade sampai mampus. Dan yang jagoin Evangeline tulis nama dan alamat kalian di komentar. Biar admin enak kalau ngelaporin ke polisi jika ada pedofil. Evangeline berkata kalau begitu ayo berpesta sampai puas dan membuat kota Crossroad ini jatuh ke tangannya. Lily yang masih mabuk kemudian melanjutkan ceritanya lagi soal demi-human itu yang katanya sedang menjalankan misi tapi sampai sekarang masih belum kembali. Lily berkata orang itu bilang kalau dia akan meminta maaf dengan cara yang benar setelah dia selamat menyelesaikan misinya, tapi sepertinya dia memang seorang pembohong ulung. Sekarang kita berpindah ke sebuah tempat di mana akhirnya kita diperlihatkan Godhand bersama dengan body bag sekaligus Brunout yang sedang ditahan di suatu tempat. Namun tak lama kemudian, Renduk Duke Dombringer yaitu Dragon Lady Dusbringer telah datang sambil berkata sepertinya para penyusup ini sangat keras kepala. Godhand tidak menyangka kalau Yang Mulia akan selicik ini memberikan mereka tugas untuk menyusup ke tempat di mana mereka sangat dibenci. Partai Godhand sendiri telah ditugaskan oleh kekaisaran membunuh perwakilannya sendiri untuk mencari alasan berperang melawan Dukedom, sehingga akhirnya Dukedom Bringer kalah telak tanpa persiapan. Ketika Partai Godhand memasuki pengungsian Dukedom, dia melihat bagaimana para pengungsi mulai bertumbangan, entah itu mati karena kelaparan ataupun mengalami luka serius. Selama beberapa waktu Partai Godhand mencoba berkomunikasi dengan bangsawan Bringer, tapi para bangsawan Bringer tidaklah sebodoh itu. Pada akhirnya Partai Godhand dijebak oleh mereka dan sekarang berakhir diinterogasi dengan melakukan berbagai macam penyiksaan tiada henti.
Meskipun mereka telah mengalami penyiksaan yang sangat kejam, tapi Party Garden tidak mengucapkan sepatah kata pun yang diinginkan hingga membuat Dragon Lady turun tangan sendiri. Springer berkata dirinya bisa saja memakan mereka, tapi itu terlalu baik hati untuk mereka yang telah membuat penderitaan bagi rakyatnya. Springer mengatakan dirinya akan membakar jiwa mereka dengan alam api, bahkan prajurit terhebat sekalipun akan memohon untuk dibunuh saja. Meskipun Springer terlihat sangat muda, tapi Springer sebenarnya adalah seorang transcendent yang telah berusia 120 tahun dengan naga jahat yang tertidur di dalam tubuhnya. Gadhen berkata dirinya ingin meluruskan kesalahpahaman ini terlebih dulu, kalau dirinya sebenarnya hanya ingin mengirimkan surat dan juga pesan dari tuannya. Springer berkata omong kosong yang sangat bagus. Apakah dia pikir hanya karena pangeran ketiga Everblack menawarkan bantuan, dirinya akan langsung ikut pergi bersama dengan mereka? Terlebih lagi, apakah dia pikir dirinya akan percaya pada seseorang yang telah membunuh diplomatnya sendiri? Bahkan rasanya mereka menganggapnya seperti tikus bodoh yang akan terkena perangkap yang sama. Gadhen berkata kalau memang ini adalah sebuah jebakan, maka seharusnya pasukan Imperial sudah mengepung tempat ini beberapa hari yang lalu, tapi sampai sekarang mereka tidak melakukannya. Gadhen berkata lebih baik Yang Mulia mengambil kesempatan ini untuk memulihkan kondisinya daripada membiarkannya tertangkap dan membuat Bringer hancur seutuhnya. Jika Yang Mulia kabur ke selatan, ada banyak pilihan yang bisa dia lakukan karena saat ini utara dan barat ada pasukan yang telah mengepungnya dan dia tidak akan bisa meminta bantuan pada sekutunya. Satu-satunya jalan keluar paling aman untuk selamat dari pengepungan ini adalah dengan mereka pergi ke wilayah selatan karena pasukan Imperial tidak akan kepikiran sampai ke sana. Selain itu, di wilayah selatan ada banyak tentara bayaran yang bisa disewa untuk memulihkan kondisi Duke Dombringer dan wilayah selatan tidak berada jauh dari sini. Springer menanyakan apakah itu yang diucapkan oleh pangeran ketiga gila itu, dan Gadhen membenarkan meskipun dirinya tahu kalau ini adalah misi bunuh diri. Akan tetapi pangeran As yakin kalau Yang Mulia tidak akan membunuh mereka, tapi Springer menanyakan kenapa dia bisa yakin. Gadhen berkata kalau mereka adalah bukti sekaligus saksi bahwa kekaisaran Everblack yang telah menyebabkan dimulainya peperangan ini. Gadhen berkata dengan membiarkan mereka tetap hidup, itu artinya Duke Dombringer memiliki bukti bahwa kekaisaran dengan sengaja menyebabkan peperangan. Springer mendengar kalau pangeran ketiga itu sebenarnya agak sinting, tapi rupanya dia pintar juga bisa merencanakan sesuatu sampai sejauh ini. Springer menanyakan kenapa dia ingin agar dirinya bersembunyi di sana, dan Gadhen berkata itu karena Pangeran As membutuhkan kekuatan yang mulia. Springer menanyakan apakah dia menyuruhnya pergi ke sana hanya untuk membersihkan kekacauan yang dibuat oleh para monster di sana, dan Gadhen mengatakan itu benar. Springer berkata itu sungguh sangat lucu. Apakah dia pikir dirinya tidak akan memakannya dulu sebelum dirinya dimanfaatkan? Dan meskipun dirinya tertarik, tapi itu tidak akan terjadi. Gadhen menanyakan kenapa, dan Springer berkata dirinya akan bertarung sampai mati untuk negaranya, dan dirinya tidak akan pernah meninggalkan rakyatnya. Springer berkata hanya pemimpin yang tidak becus saja meninggalkan rakyatnya menderita, sementara dia bersembunyi di suatu tempat dengan nyaman. Gadhen berkata ratu mereka dulu juga melakukan hal yang sama dengan Yang Mulia, tapi karena pemimpin mereka sudah mati, pada akhirnya kaumnya menjadi seorang budak. Gadhen berkata sebuah negara tanpa adanya seorang pemimpin akan mengalami perpecahan, dan kaum Elfos sekarang menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada seorang budak. Jika Yang Mulia memang adalah seorang pemimpin yang peduli pada rakyatnya, bukankah seharusnya Yang Mulia terus hidup dan melindungi apa yang ada di masa depan? Tentu saja itu membuat Springer sangat marah karena tikus bertelinga panjang ini berani memberikan nasihat padanya.
Namun bersamaan dengan itu seorang prajurit melaporkan situasi darurat bahwa pasukan Imperial Kekaisaran telah menemukan markas mereka dan sekarang ini mereka sedang memulai pengepungan. Prajurit itu juga memberitahu bahwa pasukan itu dipimpin langsung oleh Lark Everblack dan sepertinya mereka ingin memojokkan mereka. Prajurit itu meminta supaya Yang Mulia segera mengevakuasi diri karena mereka telah menyiapkan jalan keluarnya dan Dashbringer berkata baiklah. Selain itu mereka juga harus membawa para tahanan ini untuk kabur, tapi tentu saja tidak perlu membiarkan mereka semua hidup karena seharusnya satu orang saja sudah cukup menjadi bukti. Sekarang kita berpindah ke Crossroad, di mana Aider tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya As sambil membawakan kabar buruk. As yang baru saja mau tidur menanyakan kenapa dia tidak bisa membiarkannya istirahat dengan tenang sehari saja. Aider berkata kalau ini sungguh sangat gawat karena penyakit kewibuan Demian semakin menggila, bahkan sampai membuat keributan di dalam kuil. Sekarang kita diperlihatkan masa lalu Demian bersama dengan temannya ketika mereka masih berada di panti asuhan. Demian meminta maaf karena dirinya bangunnya kesiangan, tapi Ban berkata tidak masalah. Lagi pula mereka masih ada waktu sebelum semuanya terbangun. Ban berkata mereka harus mencapai puncak bukit itu hari ini, jadi mari kita pergi bersama-sama dari sini. Dan Demian berkata baiklah. Namun secara tiba-tiba Demian berpindah langsung ke medan pertempuran ketika dia sedang melawan Black Spider yang tidak lain adalah hari kematiannya Ban. Demian tentunya masih sangat kebingungan dengan ini karena belakangan ini dia terus-menerus memimpikan ini berulang kali. Demian berpikir kenapa dirinya bermimpi buruk mengenai Black Spider ini, bahkan rasanya dirinya sudah berulang kali menemui adegan yang sama. Namun karena Demian terus-menerus melamun seperti itu, Ban mendorong Demian untuk segera menjauh dari monster laba-laba ini. Demian tentunya berteriak jangan pergi, tapi Ban berkata sepertinya dirinya masih harus terus melindunginya sampai akhir, padahal dia sudah menjadi lebih kuat. Tentu saja kematian Ban menjadi mimpi buruk lagi bagi Demian, tapi kita harus tahu bahwa ini adalah mimpi buruk yang dikeluarkan oleh senjata Nightmare. Demian terus berteriak memanggil nama Ban supaya dia tetap sadar karena dirinya akan menyembuhkannya, tapi Ban berkata dia tidak perlu menangis. Ban berkata dirinya adalah orang yang tidak akan terkalahkan, jadi dia tidak perlu khawatir karena dirinya akan beristirahat saja. Ban menanyakan apakah Demian masih mengingat bagaimana pertama kali mereka berhasil naik ke bukit itu, dan Demian berkata dirinya tidak akan pernah melupakan momen itu. Ban meminta supaya Demian tidak pernah melupakan janji yang mereka buat di bukit itu, tapi Demian berkata dirinya tidak bisa melakukannya tanpanya. Namun bersamaan dengan itu juga, tubuh Ban berhenti bergerak, begitu pula dengan para prajurit sekaligus dengan mimpi buruk pasukan Black Spider. Tentu saja itu membuat Demian jadi sangat marah, karena ini pasti adalah perbuatannya Orlov yang terus-menerus membuatkan mimpi buruk untuknya. Demian yang sudah sangat marah sekaligus muak menanyakan, mau berapa lama lagi dia terus membuatnya mengulangi mimpi buruk ini. Orlov berkata bukankah dia sendiri menikmati mimpi buruk ini, jadi kenapa dia malah marah padanya dan bukannya berterima kasih padanya. Demian menyuruh supaya Orlov segera keluar dari tubuh teman berharganya itu, tapi Orlov berkata bukankah dia masih ingin berbicara dengan temannya ini. Orlov berkata kalau dirinya dan Ban adalah satu, jadi kenapa dia malah menjauhi teman baiknya ini seperti seorang musuh. Demian berkata berhenti menggunakan tubuh temannya itu untuk berbicara dengannya, tapi Orlov menanyakan memangnya apa bedanya kalau dirinya atau Ban yang berbicara. Orlov berkata bukankah dia sudah membunuh mereka berdua, jadi sekarang hanya tinggal satu cara baginya untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Orlov berkata supaya dia menyerah saja dan pergi ke mimpi yang indah itu, tapi Demian berkata dirinya tidak akan pernah menyerah.
Sambil menodongkan senjatanya, Damian berkata kalau dirinya sendiri akan memecahkan kepalanya kalau dia tidak segera menyingkir dari tubuhnya Ban. Akan tetapi secara tiba-tiba, Orlok mengambil bentuk tubuh Ban ketika dia masih kecil, sambil menanyakan kenapa Damian ingin membunuhnya. Tentu saja itu membuat Damian semakin terguncang, karena Orlok mempermainkan pikirannya, hingga dia tidak tega untuk menembak kepala teman baiknya. Damian terus berteriak kalau dia bukan Laban, tapi As yang sudah memanggil Damian berulang kali, akhirnya membuat Damian tersadar kalau itu hanyalah mimpi buruk. As menanyakan apakah Damian masih mengingatnya, tapi Damian yang baru kembali tersadar menanyakan apa yang telah dirinya lakukan pada mereka. As bersyukur Damian masih belum mengamuk sepenuhnya, meskipun sudah membuat kekacauan di dalam kuil, tapi untungnya partinya masih bisa menahan Damian sampai dia tersadar. Beberapa saat kemudian, As menanyakan apakah dia belakangan ini merasa kelelahan, dan Damian berkata belakangan ini dirinya seringkali bermimpi buruk yang berisikan momen-momen paling menyedihkannya. Bahkan Damian sendiri sampai tidak bisa membedakan apakah itu sebenarnya hanyalah sebuah mimpi ataupun kenyataan, tapi yang jelas dia melihat kematian Ban berulang kali, lalu dia dihidupkan kembali, lalu dia dicapik-capik berulang kali. Damian juga menceritakan kalau Orlok pernah menawarinya mimpi indah bersama dengan Ban, asalkan dirinya menyerah dan memberikan tubuhnya padanya. Akan tetapi Damian tidak mau melakukan itu karena dirinya tahu kalau kematian Ban sendiri adalah ulahnya Orlok, sekaligus itu adalah kesalahannya. As yakin kalau ini adalah efek dari senjata Black Queen, tapi dirinya tidak menyangka kalau efeknya akan seburuk ini, sampai-sampai mengganggu kejiwaannya Damian. As berkata kalau begitu sebaiknya mereka hancurkan saja senjata ini, tapi Damian meminta supaya Pangeran As tidak melakukannya. Damian berkata ini adalah mimpi buruk yang menjadi traumanya, jadi dirinya sendiri yang akan mengatasi masalah mimpi buruk dan juga kegelapannya. Damian meminta supaya Pangeran As memberikannya kesempatan untuk merelakan kenangannya bersama dengan Ban, dan As berkata kalau begitu ini adalah kesempatan terakhirnya. Damian berkata dirinya akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, dan As rasa kalau Damian sekarang sudah kembali tenang, meskipun senyumannya itu agak mencurigakan. Meskipun begitu, As yakin dengan kemampuannya Damian, jadi dia pasti akan mengalahkan kegelapannya itu dan menguatkan mentalnya sekali lagi. Akan tetapi tidak butuh waktu yang lama, As akan menyadari kalau penilaiannya itu sangat salah, karena Damian akan membuat masalah yang jauh lebih buruk daripada ini. Sore harinya Alice berpamitan pada As karena dirinya harus segera kembali ke ibu kota sambil memberitahu kalau dia akan datang kembali bersama dengan orang-orang Winter Silver. Selain itu, Alice juga memberikan Spirit Crusher yang akan membuat musuh terkena stun selama 5 detik, meskipun ini adalah item sekali pakai. As sangat berterima kasih pada Alice karena memberikan item yang sangat berharga seperti ini, dan Alice berkata ini hanyalah sedikit bantuan kecil darinya. Alice memberitahu kalau dirinya berharap supaya Yang Mulia bisa menikmati kebebasannya yang singkat ini, tapi As berpikir kenapa suasananya jadi mengerikan seperti ini. Beberapa hari berikutnya, As mengajak partinya untuk menaikkan levelnya, terlebih sebentar lagi mereka akan segera mencapai level 50 dan segera membuka ultimate-nya. Namun bersamaan dengan itu juga, As sangat khawatir dengan kondisinya Damian yang belakangan ini semakin parah, terlebih aura kegelapannya itu semakin pekat, bahkan dirinya bisa merasakannya dengan jelas. As meminta supaya mereka mewaspadai Damian ketika memasuki dungeon dan ambil saja semua senjatanya kalau sampai Damian mengamuk seperti di dalam kuil. Beberapa saat kemudian, As dan partinya telah berteleportasi ke base camp untuk menaikkan level mereka.
Namun sebelum melakukan jadwal pembersihan di area kelima, As rasa kalau dirinya harus mengambil beberapa hadiah terlebih dulu yang telah dirinya dapatkan sebelumnya. Tapi secara tiba-tiba, As dan partinya merasakan sebuah gempa bumi. Tapi gempa bumi itu tidak terlalu kuat, tapi terus berlanjut hingga cukup lama. Kalibe yang datang berkata kalau ini bukan gempa bumi, hanya saja Jormungand sekarang ini telah terbangun dan dia sedang melakukan pemanasan di dalam dungeon. Kalibe berkata kalau monster ini sebentar lagi akan menyerang ke permukaan, jadi sebaiknya mereka segera bersiap sebelum ular itu muncul ke permukaan. Tentu saja As jadinya sangat terkejut, terlebih lagi status Windows-nya memberitahu kalau step ke-9 nanti, mereka hanya akan menghadapi satu monster yang tidak lain adalah Jormungand.